tahun kita ya Kak ya, pas sudah 2021 justru pas mulai aktif lagi pas Kakak Nia udah mulai nyanyi di Undang TV, jadi aku mendampingin awalnya itu kan sempat memang vakum, sempat mau fokus di sana emang, tapi pas Kakak Nia untuk Nia mau jadi penyanyi gitu. Udah mau aku menyiapkan mental lagi jadi kalau Nia sudah mulai diundang nyanyi apalagi acara TV aku harus didampingi ya itu segala macam 2021 mengikuti jejak ibu. ya alhamdulillah iya. Katanya awalnya nggak mau jadi penyanyi atau gimana? Jadi kan akhirnya itu turun bakatnya. Jadi sebenarnya aku disuruh mama dan papa fokus di akademis dan jadi ngambil dokter gitu. Karena aku SMA juga ngambil program IPA. Tapi sebenarnya aku hobi dari dulu sih nyanyi, musik gitu dan dance. Lebih ke dance ya. Aku terinspirasi dari mama juga untuk jadi penyanyi karena kayak di panggung gitu keren. Akhirnya aku jujur sama mama papa pas SMA kelas 2 kalau aku bercita-cita menjadi penyanyi. Akhirnya diarahkan kuliah musik. Tapi kamu ke dangdut atau ke Nggak jadi. Genrenya dangdut juga sama? Awalnya aku pop, terus kuliahnya juga kontemporer pop kan. Tapi sekarang mengikuti aja deh kayaknya rezekinya di dangdut dulu. Iya, sudah mulai dikasih virus dangdut, sudah mulai banyak support dari circle aku gitu, kayak Om Benny, Mama Isda, banyak sekali yang udah dangdut aja gitu. Iya, suara sekarang ya. Tadinya nama panjang aku kan Yunia Syahri, tapi sekarang udah deh biar nempel sama nama mama jadi Nia Suara. Kemarin udah deal-dealan ya. Baru minggu lalu. Waktu itu sempat kepikiran, cuma masih bimbang. Terus itu ya kakek Mil ya, sempat kenapa kakek Mil Zain, kenapa enggak Nia Suara aja gitu. Mamanya gimana sih gak mengarahkan? Kalau aku pikir takutnya aku nggak objektif gitu kan kalau mengarahkan nama itu. Akhirnya yaudah berdasarkan suara terbanyak saat itu yaudah resmi ya Nia Suara gitu. Bismillah. Tapi Nia banyak belajar sama mama nggak soal nyanyi, soal lagu, soal apa? Banyak ciptaan lagu siapa sih? Sebenarnya kalau mama kurang pede untuk mengajarkan aku, makanya aku langsung diterjunkan ke kuliah musik. Tapi untuk beberapa cengkok atau kayak ngapalin lagu-lagu baru itu mama juga banyak bantu sih. Di kuliah musik itu ambil majornya tuh vokal gitu, mata kuliah utamanya ya vokal, karena memang mamanya tuh nggak bisa banget yang ngajari, jadi kayak udah deh cari-cari informasi dah kayaknya sebaiknya sekalian deh kuliah musik biar fokus ke sana, minimal dasarnya sudah dapet, ya tinggal jam terbang gitu, tinggal belajar lagi. Tapi Nia sejak umur berapa sih udah suka musik dan terus sekarang usia berapa? Sekarang usia aku 23, kayaknya suka musik bener-bener dari kecil banget ya mas. Suka pas dulu mamanya ada program TV yang goyang-goyang tuh dia pernah diajak, dia goyang sampai rumah tuh sakit saking dia seneng banget gitu kan. Wah ini anak ini kelihatan udah ada bakatnya ke seni, tapi kan sebenarnya mamanya sama papanya lebih udah deh nggak usah ke musik lagi gitu. Maksudnya kan aku dari pengalaman apalagi masih muda, udah fokus sekolah dulu pendidikan, karena aku acak-acakan kan pendidikannya gitu kan. Jadi kayak jamnya juga kan di entertain tuh nggak teratur, kadang istirahatnya kurang, belum lagi ya harus bener-bener kuat iman, karena pergaulannya kan sangat luas sekali, hal-hal gitu tuh yang kayak ini butuh kalau jadi entertain itu bener-bener sering kasih wejangan itu. Mama sering kasih wejangan. ya alhamdulillahnya sekarang mama kasih wejangan tanpa putus, jadi aku kuat mental sedikit sih, lebih kuat dari mama sedikit. Cerewet dikit-dikit kasih tahu gini, tapi ya namanya orang tua ya kan ada khawatir. Impiannya jadi dokter dari nggak jadi. Iya, Bukan impiannya Nia, impian mama papanya. Oke, terus gimana tuh? ya nggak apa-apa aku. Awalnya malah sempat agak nego ya kak, ya udah nggak apa-apa kedokteran, nanti kamu kalau tetap hobi kamu tetap les atau bagaimana kursus tetap nyanyi. Dia alasannya enggak dia biar fokus aja langsung di musik, takutnya malah pecah-pecah dokter kan berat pelajarannya gitu lah. Akhirnya yaudah daripada malah acak-acakan, udah pilihan dia, kamu konsekuensi dengan semua pilihan kamu gitu. Kira ngomong-ngomong katanya suami sekarang ngojek online untuk nafkahin, benar nggak sih? Iya, itu cerita gimana? Iya. Aku sempat ini ya ngasih pernyataan yang memang keadaan ekonomi kita sampai sekarang masih belum baik ya kan ya. Kayak pas lagi kuliah juga dia sempat hampir mau berhenti
sempet Udah cuti sempet cuti. sampai akhirnya pindah kampus yang lebih tercapai lah gitu ya basicnya, yang harganya lebih murah. iya gitu kan, yang awal itu lumayan lah gitu. Pindah kampus. Pindah kampus. pakai transfernya. Transfer, jadi aku tetap 4 tahun, jadi 3 tahun pertama di kampus A yang Kuliah di mana? Boleh disebut, boleh nggak Nggak apa-apa. 3 tahun pertama aku di UPH Musik Universitas Pelita Harapan. Habis itu nilainya semuanya alhamdulillah ke transfer, aku ngelanjutin di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Terus jadi kelas karyawan online Kelas ya, karyawan online, jadi dari rumah belajar. biasa sambil kerja gitu ya. Ya alhamdulillah selesai, pas malam masuk di Bandung itu udah PKL ya kak ya, Udah magang. udah magang, habis itu langsung skripsi gitu. Ya, alhamdulillah perjuangannya saat itu sempat karena kondisi ekonomi kami ya, usaha kami tidak berjalan dengan baik seperti harapan, kan memang di properti ya. Jadi memang di saat sebelum COVID itu memang sudah mulai proses-proses percaya sertifikat dan lain-lain. Pas kita udah ready untuk jualan ternyata COVID. Nah itu kan di daerah Citayam ya, itu termasuk rumah yang kurang lebih tanahnya tuh masih di bawah 100, jadi kayak memang pembelinya tuh rata-rata pasti kredit seperti itu kan. Jadi ternyata proses di saat COVID itu proses kreditnya tuh lebih sulit banget, makanya kita sampai sekarang masih belum progres, belum, kalaupun ada yang beli ya lebih kayak sahabat ngebantu beli gitu, kayak 1-2. Nah sementara kayak dari modal yang aku dulu sempat berhenti vakum itu kayak udah dari situ insya Allah kayak udah aman nih gitu, yang awalnya kita sempat berinvestasi gitu kan, tapi ternyata ada kendala dan sampai akhirnya suami sendiri gitu yang menjalankan usaha tersebut, udah beli tanah dan lain-lain, udah pecah. Ternyata pas waktu jualan COVID, kita udah jual aset, udah banyak hutang, jual rumah, akun sana akun sini, jadi kayak memang kondisi ekonomi kami sampai sekarang juga memang masih belum stabil, masih prihatin lah istilahnya. Nah suami kan di sarjana teknik ya, arsitek, yang udah usia juga kan, kita udah 44 tahun yang susah gitu nyari pekerjaan. Ya udah akhirnya dengan driver online, aku sempat pernyataan kemarin driver online, tapi lebih tepatnya driver taksi online. Tapi juga kondisinya di awal-awal itu kita kan memang mobilnya masih kredit ya, di tahun-tahun awal kurang lebih setahun setengah. Suami aku mulai 2022 driver taksi online ini. Nah di awal-awal ternyata kok nggak nutup nih cicilannya, akhirnya udah sebelum ditarik menyerahkan diri aja ke leasing. Ternyata sekarang partner gitu, bermitra dengan perusahaan tersebut, jadi kayak sistem sewa per hari gitu. Sewa bisnis sewa mobil kan? Bukan, tetap di perusahaan itu driver taksi online gitu, jadi perusahaan itu bermitra istilahnya. Nia gimana? Sampai saat ini Mbak, sejauh ini selama sang suami masih ada di driver, ikut nggak sih Mbak buat kebutuhan hari-hari? Itu dia, karena kalau tutup makanya kita banyak pinjaman sana sini sama keluarga, sudah banyak yang dijual, bahkan sahabat juga banyak yang mensupport, bukan hanya mensupport moral tapi juga mensupport material juga gitu ya. Itu tapi mau bagaimana lagi gitu kan, istilahnya nih kayak aku sempat bilang bersih 100.000 untuk makan aja alhamdulillah gitu. Jadi Sampai hari ini? sampai hari ini langsung kayak udah jalanin aja terus, nggak apa-apa sayang. Alhamdulillah kan aku nyanyi ada aja, tapi istilahnya hutang masih banyak, tapi abis bilangan mungkin aja jalanin aja, harus kuat gitu karena ya buat keluarga, buat anak-anak nggak udah kerja sendiri istilahnya, udah dari kuliah aja kamu udah nggak jajan ya kak ya, udah cari aja yang penting halal kerjaannya gitu kayak ya semangat. Karena hampir udah berhenti aja biar fokus ke adiknya gitu kan SMA gitu. Berapa Iya. orang Bu? Aku 2 anak, iya ini yang pertama, yang kedua laki-laki. Sekarang sudah kuliah ya alhamdulillah gitu, ada kampus yang lumayan murah yang udah, terus juga ngambil kelas karyawan juga, berharap dia kerja juga gitu kan. Jadi anak-anak kuliah sambil kerja? Aku udah lulus tahun lalu. Udah lulus, iya. Adiknya rencananya mau sambil kerja cuma belum dapat kerjaan juga gitu. Kak, tadi jadi bintang tamu, ada respon Rapi nggak sih tentang cerita seperti ini? Biasanya Rapi kan suka bantu. Ya intinya sih tadi alhamdulillah kawan-kawan artis banyak yang juga mendoakan, lebih ke mengasih semangat aja sih intinya ya. Dan aku juga kayak sudah lama menahan gitu kan, kayak takutnya disangka
mau cari perhatian atau mau mengeluh, karena ya aku yakin, aku tahu pasti di luar sana banyak yang lebih sulit dari kami keadaannya gitu, karena imbas dari covid ini oleh gitu. Jadi aku cuma ngomong ke kawan-kawan dekat yang memang ya ngerti kondisinya, yang kadang-kadang kayak ya aku bukannya sombong atau bagaimana menarik diri silaturahmi, karena memang kalau silaturahmi itu kan memang butuh biaya, kayak ya butuh transport dan lain-lain. Tapi kalaupun dianterin sama suami kan harus narik hari-hari, makanya kadang-kadang kayak pagi ngedrop seandainya lagi sering kumpul di rumah Teh Isda, pagi ngedrop, nanti kalau udah narik jemput lagi seperti itu ya. Iya. Kalau Nia ada. respon teman-teman gimana? Kalau aku lebih jujur aja sih ke teman-teman, karena apa ya, mereka open minded gitu, pikirannya terbuka, jadi udah biasa bertemu dengan teman-teman yang ekonominya di bawah, teman-teman yang ekonominya di atas. Jadi aku lebih enak jujur dari awal. Jadi kalau misalkan diajak jalan, sorry banget lagi ada kebutuhan yang lebih penting, mereka lebih ngerti. Ini rasanya gimana ketika tadi mama bilang kuliah nggak jajan gitu, malah Cari uang. iya cari uang. Kalau aku pribadi sih kebetulan karena covid di rumah ya, jadi alhamdulillah nih nggak perlu keluar untuk kos nih. Untuk kos nggak perlu, makan juga akhirnya kita kan satu rumah lagi, satu atap lagi kan, jadi pengeluar makan dari mama. Cuma lebih ke make up, skincare. Kalau jajan-jajan sih aku bener-bener sempet enggak sama sekali. Kayak apa, skincare aja kan sebenarnya udah kebutuhan pokok, tapi aku jadi nyarinya yang lebih murah gitu. Aku juga jualan online juga. Dan tentunya memang harus jaga penampilan gitu kan, jadi kayak memang ya mau nggak mau ya itu perlu gitu. Jadi dia sendiri Aku sempat jualan online. iya, jadi mbak online ya apa aja lah, dia cari-cari usaha yang selama itu halal ya dia coba. Mbak Ira, Ada bantu medit yang teman kamu. kenapa terharu banget ya Mbak Ira? Iya ya pasti karena kan memang sebenarnya aku kan masih di fase ini kan, gitu. Kita masih belum lepas dari fase prihatin ini. Jadi itu yang sebenarnya pas kemarin sempet ditanya lebih dalam, sempet terpancing, sebenarnya aku kayak mungkin memang ada saatnya kali ya aku bicara apa adanya, karena memang keadaannya kayak gini. Itu yang aku bilang, kayak kadang-kadang kan jadi terkesannya kan kayak menarik diri, padahal memang karena keadaan, kayak mau silaturahmi keluarga, teman-teman seperti itu sih. Sebenarnya sih agak-agak jadi ya lega juga gitu, jujur ya, yang manusia gitu kan, yang merasakan ya hidup kadang di atas dan di bawah. Ya kadang-kadang kan kayak banyak pertanyaan, bagaimana nih Mbak Ira kan seorang artis atau selebriti dengan keadaan begini. Aku bilang sih bahwa ya aku juga manusia biasa. Yang aku berdoa tuh yang kuatkan iman, aku dan keluarga, kesehatan, biar kita selalu kuat, biar kita ya tetap ingatlah sama Allah gitu kan, bahwa ya bersyukur, bersabar bahwa ini ujian. Semoga ya banyak hal baik sih yang kamu dapatkan, biar kamu jadi lebih sabar. Mungkin kalau mungkin aku ngedidik anak-anak ada terus uang, mereka senang, takutnya mereka jadi sombong atau lupa diri dengan begini, dan mereka jadi belajar bahwa cari uang tuh nggak mudah, jadi lebih bermanfaat lah rezeki yang didapat. Iya, mama sosok mama yang seperti apa sih gimana? Mama orangnya penyabar banget. Ya buktinya aja udah naik turun dari yang tadinya benar-benar sebelum jadi wiraswara itu kan, dari SMP aja udah banting tulang kan untuk keluarga, karena sampai sekarang pun mama membiayai bukan cuma anak-anaknya ya, tapi juga orang tuanya, adik-adiknya, dan aku dan adik aku. Jadi tanggung jawabnya banyak banget, tapi mama masih bisa bertahan. Hebat. Lebih apa namanya, kayak karena mungkin sudah terbiasa kan, dari kecil aku dari SMP sudah jadi uang ya, sudah terbiasa, memang aku jadi tulang punggung, jadi kayaknya dengan pas lagi nggak ada uang gitu yang agak lebih sedih sih gitu, kayak udah terbiasa ngasih terus yang lagi butuh yang lain gitu, keluarga butuh tapi aku nggak bisa ngasih tuh kayaknya aduh sedih banget gitu. Istilahnya kalau aku buat nahan diri sendiri, kayak keinginan apa atau apa itu aku udah bisa nahan lah. Aku alhamdulillah aku juga ya apa adanya gitu kan, kayak makan atau pergi-pergi aku nggak yang kepengen keluar negeri atau apa, kangen enggak, bukan itunya yang aku harapkan. Berharapnya mudah-mudahan kalaupun keuangan kembali normal ya lebih bermanfaat lah inginnya gitu kan, lebih ke keluarga. Misalnya contohnya kalau ada rezeki lebih pengen umroh yang gitu-gitu lah yang bermanfaat buat keluarga. Lebih seandainya ada apa yang harus dihentikan apa
yang bermanfaat, bukan yang buat foya-foya itu. Kira